Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Warani Hasibuan, jurusan Tatris Kimia semester 1 Irian Batu Sangkar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep kimia dasar. Yang termasuk ke dalam konsep kimia dasar adalah 1. Ilmu kimia, 2. Klasifikasi materi, 3. Sifat materi, 4. Perubahan materi, 5. Pengukuran dalam kimia, 6. Angka penting. 1. Ilmu kimia. Ilmu kimia adalah bagian ilmu pengetahuan alam yang akan mempelajari tentang struktur materi, sifat materi, perubahan materi, energi yang menyertai perubahan tersebut. Kemudian, struktur materi. Rumus struktur materi adalah air. Rumus air adalah H2O tersusun dari atau 2 atom H dan 1 atom O yang saling berikatan. 2. Sifat materi. Sifat materi adalah sifat yang dipengaruhi oleh susunan materi tersebut. Selanjutnya, materi dan memiliki 2 sifat. 1. Sifat fisis dan sifat kimia. Sifat fisis adalah dapat diukur, diamati, atau dirasakan oleh panca indera. Sedangkan sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat baru. Sifat fisis contohnya, air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan titik didihnya tinggi. Sedangkan sifat kimia dapat melarutkan zat yang bersifat polos. Kemudian perubahan materi. Perubahan materi terbagi menjadi 2, perubahan fisik dan perubahan kimia. Contoh perubahan fisik adalah air membeku, kayu menjadi meja, yang terjadi hanya perubahan wujud saja. Sedangkan perubahan kimia memiliki contoh pembakaran kertas, pengkaratan pada besi, yang terjadi perubahan ini hanya menghasilkan zat baru. Selanjutnya, energi yang menyertai perubahan tersebut adalah dalam proses perubahan materi selalu dilibatkan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Yang kedua, klasifikasi materi. Klasifikasi materi adalah segala sesuatu yang mempelajari ruang dan memiliki massa. Contohnya, meja dan barang dapur. Materi secara umum terbagi 2, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terbagi menjadi 2. Pertama, unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi dan paling sederhana melalui reaksi kimia biasa. Contohnya, tembaga. Kedua, senyawa. Zat tunggal yang tersusun dari golongan lebih unsur melalui reaksi kimia. Contohnya air atau H2O. Yang kedua, zat campuran. Zat campuran dibagi menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah komposisi masing-masing zat yang setiap tempat dalam campuran tersebut selalu sama. Contohnya gula. Yang kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut berbeda. Contohnya air kopi. Yang ketiga, sifat materi. Sifat materi dibagi menjadi 2, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah dapat diukur dan diamati tanpa mengubah susunan zatnya. Sedangkan sifat kimia dapat diamati dan melakukan perubahan atau reaksi kimia. Yang keempat, perubahan materi. Perubahan materi dibagi menjadi 2. Pertama, perubahan materi fisika dan perubahan materi kimia. Perubahan materi fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, lilin yang dibakar. Yang kedua, perubahan materi kimia. Perubahan materi kimia yang menghasilkan zat terjadi perubahan wujud. Contohnya, besi berkarat.
Kemudian yang kelima, pengukuran. Yang termasuk ke dalam pengukuran adalah A. Massa dan berat, B. Volume, C. Kecepatan, dan identitas, D. Suhu. Yang keenam, aturan angka penting. Yang termasuk ke dalam aturan angka penting: 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Yang ketiga, semua angka 0 di sebelah kanan, koma, dengan angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kelima, semua angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0 harus diberi tanda penjelas garis bawah. Yang terakhir, angka 0 di sebelah kiri dan kiri kanan di desimal bukan angka penting. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.